Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NPM 1816021036. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Analisis Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Himawan Indrajat, kami diberikan tugas untuk menjelaskan bagaimana perkembangan demokrasi pada tahun 1945 hingga sekarang. Baiklah, sebelum memasuki materi mengenai penjelasan bagaimana perkembangan demokrasi pada tahun 1945 hingga sekarang, mohon izinkan saya untuk menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno pada abad kelima sebelum Masehi. Demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Di Indonesia tersendiri, sistem demokrasinya ialah Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah dan mufakat. Adapun tujuan demokrasi Pancasila sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat, yaitu membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, mengutamakan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, diliputi semangat kekeluargaan. Dan yang kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan musyawarah. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Berdasarkan pelaksanaannya, yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang secara langsung menerima serta menggunakan kehendak rakyat agar dapat menentukan kebijakan pemerintah. Biasanya, demokrasi langsung digunakan di Yunani kuno dengan jumlah penduduknya yang hanya sedikit. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan, yang artinya dalam pemecahan masalah, rakyat mempercayakan wakil-wakilnya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Dapat juga diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk kepada hukum. Ciri khasnya adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan banyak campur tangan serta tindakan sewenang-wenang dari warga negaranya. Adapun ciri demokrasi ini adalah kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan pemerintahan tunduk kepada hukum. Yang kedua, demokrasi rakyat, sering disebut juga demokrasi proletar. Demokrasi ini mencita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia bebas dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan.
Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, kekeluargaan, dan gotong royong di antara warga masyarakat merupakan ciri khas demokrasi Pancasila. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan hubungan antar alat kenegaraan. Yang pertama, demokrasi sistem parlementer. Merupakan sistem demokrasi yang berlaku diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Pemerintahan sistem parlementer meletakkan tanggung jawabnya pada kabinet para menteri. Yang kedua, demokrasi sistem presidensial. Merupakan demokrasi yang berlaku diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial. Pemerintahan sistem presidensial meletakkan tanggung jawabnya pada pemerintahan negara kepada presiden. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Biasanya terdapat di negara-negara beraliran liberal. Yang kedua, demokrasi material. Merupakan suatu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbandingan dalam bidang ekonomi. Sedangkan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Biasanya terdapat di negara-negara yang beraliran komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Merupakan suatu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Negara-negara anggota gerakan non-blok banyak yang menggunakan demokrasi gabungan. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang. Yang pertama, demokrasi pada masa revolusi. Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi, kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik. Selanjutnya, demokrasi pada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Demokrasi pada masa Orde Lama dibagi ke dalam demokrasi parlemen dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi parlemen. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperhatikan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Adapun sebab-sebab demokrasi parlemen gagal, yang pertama, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Atas dasar kegagalan itu,
Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yaitu: 1. Bubarkan konstitusi. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya UUD-S 1950. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Masuk pada demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum pada tahun 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu pula, Presiden Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pandangan As-Safi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menetapkan Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar yang bernama Indonesia, dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Selanjutnya, demokrasi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai presiden kedua dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila. Untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralinasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan inilah dampak dari yang pertama, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Yang kedua, dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi. Selain itu, pemberontakan G30 SPKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain, Presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang dan monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Selanjutnya, demokrasi pada masa reformasi. Kebijakan reformasi ini berpucuk dengan diamandemenkannya Undang-Undang 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie, muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Dan yang keempat, sebagai
sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang.